Baik teman-teman semua, kita akan melanjutkan proses pengolahan point cloud ya, menggunakan Spatix gitu. Sebelum kita mulai, kita buat dulu projectnya. Katakanlah ini saya namain STA 10.20. Terus untuk tampilannya seperti video sebelumnya, ini tampilannya saya perbesar. Ini view 1 nanti yang akan kita tampilkan untuk halaman utama. Kemudian kita buka point cloud-nya menggunakan tools atau menu file, pilih read point. Nah, point cloud yang bisa dibuka di sini adalah point cloud yang format .las atau format yang lain. .las, binary, txt atau L file. Biasanya saya menggunakan las file. Katakanlah sekarang saya mau nyoba yang blok atas dulu ya. Jadi satu blok ini total 8 sampai 10 kilo dan saya split setiap 600-an meter. Jadi masing-masing ini terdiri dari banyak file point cloud. Jadi ini yang perlu kita olah masing-masing yang ukuran filenya yang cukup besar gitu. Karena ruas ini cukup panjang ya. Jadi dari ujung atas sampai ujung bawah total hampir 10 kiloan lebih. Jadi kita buka dulu, open. Nah, di sini untuk proyeksi dia akan menyesuaikan ya. Di sini proyeksinya dia pakai UTM zona 47N. Kemudian di sini color intensity scanner juga dapat kita masukkan. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu nanti akan muncul di sini bloknya ya. Oh, ini ternyata bloknya itu di belokan begitu. Nah, selanjutnya di Spatix ini kita bisa mengatur tampilannya apakah mau hitam putih seperti ini atau menggunakan color gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan color di sini. Color. Jadi untuk merubah tampilannya kita bisa pakai menu view lalu pilih display mode. Di display mode ini kita bisa atur nih tampilannya mau berdasarkan kelas kah, kelas klasifikasi gitu ya, atau berdasarkan warna atau berdasarkan elevation. Ini yang sering dipakai gitu ya. Misal saya menggunakan view dengan color by elevation. Tampilannya akan seperti ini. Ini kalau kita zoom, tampilannya akan seperti ini. Untuk mindahin pakai trik, dipencet, scrollnya nanti akan muncul seperti ini. Jadi kelihatan jalan tolnya, lampu-lampunya juga kelihatan elevasinya itu paling tinggi di jalan tol tersebut, dan ini kita juga bisa melihat pohon-pohonnya elevasinya lebih tinggi daripada tanah di sampingnya. Oke, sekarang itu by elevation. Gimana jika menggunakan color? Kita lihat jika menggunakan color dia bisa tampil ya warnanya gitu ya. Asalkan data point cloud tersebut mempunyai atribut color gitu ya, warna gitu. Karena ini dari hasil foto udara ya, jadi point cloudnya sudah berwarna dan pasti beberapa lokasi ada yang bolong-bolong ya, seperti di bawah pohon atau di beberapa perairan gitu. Oke, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan point cloud ini dan akan kita ambil groundnya saja begitu. Nah, di sini kita perlu mengklasifikasikan point cloud ini ke default ya, karena kalau kita lihat di sini, kalau kita pilih tools show statistik, point cloud ini masih masuk ke description not classified. Jadi untuk mengklasifikasikan point cloud tersebut kita harus merubah point cloudnya itu ke klasifikasi default. Oke, selanjutnya kita rubah dulu caranya. Ini sebelum itu di sini ada menu statistik. Menu statistik digunakan untuk
mengetahui point cloud mana yang masuk ke kelas ground kah, ke kelas low vegetation kah, atau ke kelas yang lainnya begitu ya. Ini di menu statistik. Di tools show statistik, itu untuk menu statistik. Lalu untuk klasifikasi by class, kita bisa milih di sini, klik classify route line, lalu pilih by class. Nah, kita akan mengklasifikasikan semua point cloud itu ke klasifikasi default agar kita bisa menggunakan tools-tools untuk klasifikasi. Jadi dari semua kelas ke kelas default. Lalu klik OK. Nah, nanti otomatis semua kelasnya akan masuk ke menu default. Kita cek lagi di show statistik, kita akan bisa melihat default. Klasifikasi defaultnya itu semua point cloud gitu ya. Di sini kita bisa tahu juga minimal Z-nya berapa dan maksimal Z-nya berapa. Kita juga bisa tahu di sini ternyata masih ada outlier gitu ya. Elevasinya sampai minus 430. Oke. Nah, dari sini kita akan mencoba untuk klasifikasi ground-nya gitu ya. Atau teman-teman misal mau melihat yang defaultnya aja gitu ya, bisa pilih default seperti ini. Karena ini semuanya masih dalam klasifikasi default gitu ya. Tapi kalau nanti sudah terklasifikasi di berbagai macam pilihan ini, kita bisa pilih, misal kita pengen lihat groundnya doang tuh ya, ini masih kosong karena belum kita klasifikasi. Oke. Kita akan coba klasifikasi menggunakan wizard, lalu pilih proses drone data. Nah, di sini yang akan kita pakai untuk klasifikasi ground ya. Untuk pembuatan DTM cukup pilih yang 3 ini, smooth and remove noise, tune point to inactive, and klasifikasi ground. Nah, yang perlu kita setting klasifikasi ground ini. Jadi di sini ada menu spacing gitu ya. Nah, spacing ini adalah parameter dari objek-objek paling panjang gitu ya, atau paling panjang atau paling minimal gitu ya, untuk proses klasifikasi ground gitu. Katakanlah misal kita ukur nih pakai penggaris, bangunan ini lebarnya sekitar 12 meter gitu. Terus coba kalau yang ini, bangunan ini lebarnya sampai 36. Oke, oleh karena itu kita bisa atur di sini untuk lebar point cloud-nya, lebar bangunan atau objek-objek yang akan kita remove gitu ya. Misal yang di permukiman ini ya, kalau kita lihat lebarnya ini kita lihat lebarnya hampir 30 meter. Oke. Jadi kita pakai lebar rata-rata. Di sini setting untuk klasifikasi ground kita pakai 30 meter. Oke, selanjutnya klik OK. Proses akan dilaksanakan. Baik, klasifikasi ground telah selesai. Proses selanjutnya kita bisa ngecek ya groundnya mana aja. Di sini kita pilih ground. Nah, di sini akan muncul groundnya, hasil klasifikasi dari ground point. Oke, dari sini kita akan filtering manual gitu ya, proses dari filtering ground point gitu. Proses manualnya di sini kita menggunakan tools Draw Vertical Section. Nah, ini semuanya tools-tools yang dimiliki oleh TerraScan, plugin TerraScan. Oke. Draw Vertical Section di sini ini untuk melihat potongan melintang dari point cloud-nya, kumpulan point cloud-nya begitu. Nah, katakanlah ini saya masukin ke view 2. Jadi hasil draw vertical nanti akan kita masukkan ke view 2. Jadi ini harus dipilih view 2 begitu. Oke, dari sini kita klik kiri terus sampai
sisi sebelahnya, klik kiri lagi, kemudian kita lebarin ROW-nya. Nah, dari sini kita akan muncul hasilnya seperti itu. Nah, di sini masih banyak noise gitu ya. Jadi baiknya ini yang akan kita filter manual. Sebelum itu di view 2 ini juga kita harus munculkan groundnya saja begitu. Pilih ground dan kita kasih warna. Baiknya pakai elevation kah? Nah, di sini akan kelihatan ya elevationnya, atau menggunakan color. Nah, oke, selanjutnya kita akan memisahkan ini ya, memisahkan noise ini ke klasifikasi yang lain begitu ya. Nah, di sini ada tools di menu sini, klik kiri, tekannya agak lama. Nanti ada pilihan classify above line. Kita akan mengklasifikasi yang di atas garis atau yang di bawah garis, below line. Pilih yang below line karena ini di bawah ground gitu ya noise-nya. Nah, from class-nya dari mana? Dari ground. Nah, kita akan klasifikasi ke mana? Ke low point. Ibaratnya noise-nya kita akan klasifikasi ke low point. Oke, setelah itu kita drag aja di sini, kita zoom dan kita klik kiri sampai ujung sini. Nanti otomatis yang ada di bawah itu akan masuk ke klasifikasi low point. Begitupun yang ini masih ada low point. Lanjut ke wilayah sini. Ini juga. Oke, selanjutnya di sini juga semuanya masuk ke low point. Nah, sehingga lebih rapih, terlihat di sini ya lebih rapi. Terus kita rapikan lagi yang di jalan tolnya. Termasuk yang di sini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mencoba vertical yang dari long sectionnya. Nah, di sini kita bisa pilih yang lebih banyak ya, dari section ujung sini sampai sini gitu. Oke. Kita remove yang low noise seperti tadi. Low noise kita hapus. Ini juga low noise, cukup banyak low noise. Lanjut ke yang lain. Di sini ada pilihan selain below line juga ada above line. Nah, ini akan kita klasifikasi dari ground ke building roof ya. Jadi ini kita mau klasifikasi atap bangunan ini. Nah, nanti ini masuk ke building roof. Kita rapikan lagi yang di sini.
Terus masih ada yang kecil-kecil, kita rapikan lagi. Oke, terus seksi yang lain kita draw vertik lagi dari sini ke sini. Ini masih cukup banyak low noise-nya. Below line. Biasanya point cloud yang menjadi low noise ini rata-rata yang berada di perairan, karena ada refleksi dari pantulan sinar matahari sehingga hasil proyeksi point cloud-nya dia kurang bagus. Oleh karena itu ini perlu kita filter secara manual yang dia menjadi point cloud noise. Oke, selalu noise kita akan mencoba filter dari beberapa seksi potongan melintangnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Kita range-nya kita kecilin. Dari sini kita bisa melihat yang di atas ground berapa masih belum terklasifikasi, belum rapi. Seperti ini. Lanjut ke seksi sebelahnya. Ini masuk ke high vegetation. Dan masih ada low noise juga. Oke, lanjut ke seksi selanjutnya.
Selanjutnya seksi yang lain.
Selanjutnya kita akan mengecek jalan. Apakah jalannya sudah mulus atau belum, karena masih beberapa ada objek yang di atasnya. Oke, jika point cloudnya dirasa sudah bersih, selanjutnya kita akan masuk ke proses classify model key point-nya gitu ya. Nah, model key point ini ibaratnya seperti kita resampling ulang point cloud tersebut tiap beberapa meter gitu ya. Kita coba pilih di sini classify root line, lalu pilih model key point. Nah, yang akan kita klasifikasi ke model key point yaitu dari ground ke model key point. Jadi file ground ini yang akan kita classify. Nah, lalu point cloud-nya tiap berapa meter? Katakanlah kita pakai 3 meter gitu ya. Jadi nanti jarak antar point cloud-nya itu 3 meter dengan toleransi 15 cm. Klik OK. Nanti otomatis dia akan masuk ke mode classify model key point. Kita cek di view 1, kita off-kan semua dan pilih model key point. Nanti akan muncul point cloud yang berisi model key point tiap 3 meter. Oke, selanjutnya dari sini kita sudah selesai ya untuk filteringnya, untuk filtering tahap pertama gitu ya. Jadi nanti selanjutnya mungkin bisa aja kita lanjut filtering di Spatix atau menggunakan Global Mapper begitu. Oke, dari sini kita ekspor dulu point cloud-nya, save point as, atau kita save dulu point cloud bawaannya gitu ya, .las-nya, lalu pilih save point as. Lalu yang akan kita save yang mana? Yaitu yang model key point. Model key point nomor 8. All point, line, format, .las, lalu klik OK. Lalu kita pilih penyimpanannya karena ini blok 3. Jadi kita pilih yang ini model key point. Last file, klik save. Oke, total semuanya ada 56.000 point cloud. Selanjutnya tahapan selanjutnya kita akan interpolasi menggunakan Global Mapper. Kita cari point cloud-nya. Point cloud STA10, lalu
drag aja ke global mapper. Saya menggunakan global mapper versi 23. Model keypointnya saya drag ke global mapper, dia akan mencari sendiri zona proyeksinya yaitu 47N. Klik OK, lalu pilih OK lagi, dia akan terproyeksi di sini. Nah, ortofotonya ini saya unchecklist, terus AOI nya saya taruh layer paling atasnya. Nah, ini yang point cloud yang sudah kita filter gitu ya. Nah, terus kita akan membuat DEM tersebut tapi yang ada di dalam AOI saja begitu ya. Caranya gimana? Di sini ada pilihan, di sini ada tools, digitizer tools, lalu select AOI-nya, lalu di sini pilih create elevation grid. Lalu sumber elevation grid ini yaitu dari last point cloud-nya. Klik OK. Di sini spacingnya katakanlah kita ingin membuat DEM tiap setengah meter ya. Tiap 1 meter. Lalu grid bound-nya pilih crop to select array feature. Jadi nanti DEM-nya itu akan DEM yang terbentuk yaitu yang hanya di dalam AOI. Klik OK. Nah, nanti akan terbentuk DEM yang hanya ada di dalam AOI. Kita unchecklist yang nggak perlu. Kita dari sini bisa melihat ya DEM hasil bentukan dari point cloud gitu. Untuk membuat kontur kita bisa pilih di sini grid contour. Intervalnya kita pakai setengah meter. Ini dari DEM-nya ya. Terus contour bound-nya kita checklist. Klik OK. Nanti akan terbentuk kontur yang ada di dalam AOI dan sumbernya dari DTM. Nah, ini kontur yang terbentuk. Kita pengen lihat ortofotonya juga misal katakanlah. Nah, dari sini nih yang perlu kita rapihkan nantinya gitu ya. Point cloud yang ada di sini mungkin yang perlu kita hapus sedikit gitu ya, karena kalau kita lihat joining dari jembatannya itu sampai sini begitu ya. Jadi kita perlu ngapus point cloud yang ada di sini nih. Nah, oke. AOI-nya kita unchecklist. Terus konturnya kita unchecklist. Tambahin ortofoto. Oke, untuk memudahkan kita akan ekspor dulu model keypoint ini ke format save file. Klik kanan blok 3 ini, point cloud-nya, pilih layer, pilih export layer. Kita akan jadikan save file. Pilih export point-nya. Di sini saya STA1020 blok 3, ini blok 3 strip 0 strip 0 keypoint. Klik OK. Nah, selanjutnya kita akan main di data save file tersebut, save file yang sudah kita ekspor. Kita tampilkan dengan ortofoto. Jadi si joining dari jembatan ini itu harusnya sampai sini ya. Jadi kita akan menghapus point cloud itu sambil kita lihat konturnya. Jadi kita bisa tahu ya konturnya di sini. Yang perlu kita hapus yang ini ya. Kita select, lalu kita pencet delete
select delete, select delete, select delete. Kita cek lagi konturnya. Oke, masih ada yang di sini. Oke, kita lihat kontur di area yang lain. Beberapa lokasi sudah cukup representatif. Kita cek di sini, ini juga sudah cukup representatif. Karena ini memang batasnya di sini ya. Kita cek point cloud-nya. Kita cek di sini lagi. Di sini seperti ada gundukan. Jadi kemungkinan di sini itu tanah ya. Kalau kita lihat kan ini rumput ya. Kemungkinan ada tanah yang cukup tinggi. Oke, kalau kita lihat sudah cukup representatif begitu ya konturnya. Oke, selanjutnya ini kita close dulu konturnya. Pilih no biar nggak save. Lalu AOI-nya kita checklist. Kita select lagi AOI-nya. AOI-nya kita select. Elevation-nya ini kita close. Lalu point cloud-nya kita nyalain. Lalu kita grading lagi, membuat dem lagi dari file SHP yang sudah kita hapus tadi ya, gitu. 1 meter, 1 meter resolusinya, grid bound-nya jangan lupa. Ini biar DTM yang terbentuk hanya di dalam AOI. Lalu pilih OK. Oke, dapat dem lagi. Dari sini kita bikin kontur lagi ya. Kontur intervalnya berapa? 0,5 meter. Lalu yang hanya di dalam AOI. Crop to select area feature. Klik OK. Nanti akan terbentuk kontur ulang. AOI-nya saya unchecklist. Kita lihat di sini gundukannya sudah cukup berkurang ya dan lebih representatif karena memang ini jembatan ya, ini udah kita hapus dan lokasinya di sini. Oke, ini konturnya sudah cukup representatif. Beberapa lokasi karena ini juga genangan ya, pasti konturnya ini juga turun nih dari 13 meter ke 12 meter, berarti memang di sini ada genangan. Oke, sudah cukup representatif. Selanjutnya kita akan save point cloud tersebut dan konturnya gitu ya, point cloud, dem dan kontur. Kita save dari point cloud-nya dulu. Export, save file, pilih point di sini. Ini kita jadikan versi 2. Versi 2 fix gitu ya, yang udah benar. Save, klik OK. Lalu untuk konturnya juga akan kita save.
layer, export, kontur. Lainnya kontur, blok 3 strip 0 versi 1 fix. Oke. Nah, karena satu blok ini cukup panjang ya. Jadi point cloud ini kita save dulu yang udah jadi ground, yang udah bersih, yang nantinya akan kita gabungkan dengan blok-blok lainnya gitu ya. Jadi pembentukan kontur dan DTM-nya pada dasarnya menunggu blok sebelahnya ya, pecahan blok sebelahnya, yang nantinya perlu kita gabungin gitu ya point cloud-nya. Jadi nanti ada blok 3 strip 0, mungkin nanti ada point cloud lagi yang blok 3 strip 0 strip 1 begitu. Nah, satu apakah di sini atau yang di atasnya begitu. Jadi nanti sehingga pada saat pembentukan DTM dan kontur ini akan penuh bloknya gitu ya. Akan tertutup semua gitu. Jadi yang paling utama teman-teman perlu simpan adalah point cloud ini yang sudah bersih begitu. Point cloud yang sudah bersih yang harus kita simpan. Oke, itu proses filtering point cloud-nya. Nanti teman-teman yang perlu dikumpulkan yaitu pecahan dari ground point atau model key point yang sudah bersih gitu ya. Data save file ini yang nanti akan kita gabungkan untuk jadi satu kesatuan blok gitu ya, blok utuh, blok pengolahan utuh begitu. Oke, sementara begitu videonya.